selama 10 tahun ini di belakang istri saya itu saya selingkuh bang. Selama 10 tahun sampai dengan saat ini. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini. Abang kalau pakai celana street gitu nggak sih? Pakai ya. Iya street, maksudnya berarti bagian itu lebih menonjol kali ya. Iya bisa dikatakan seperti itu. Ya. Ya begitulah. Kadang-kadang pandangan wanita pun pertama kali lihat saya ya selain ke wajah langsung ke situ bang. Langsung terus aneh saya gitu. Saya mau wik dengan perempuan. Saya itu waktu sholat dulu saya. Sholat Tunggu ya saya mau sholat dulu. Iya. Saya bilang gitu. Tunggu ya saya mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Andi Jejak Backpacker, host yang perlahan-lahan mulai tampan meskipun gak bisa mengalahkan ketampanan host yang satunya, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Narasumber saya kali ini adalah seorang lelaki jantan, lelaki yang berani bertanggung jawab, lelaki yang kisah kehidupannya cukup rumit karena dia banyak bermain dengan wanita. Dan anehnya dia ini dibayar. Seperti apa kisahnya? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ya. Bang siapa namanya? Nama asli saya Saipul bang. Bang Saipul. Ya, cuman saya bisa dipanggil Ipung lah. Ipung ya. Ya. Saya dulu punya teman namanya Saipul. Ya. Kelakuannya begitu juga bang. Sama aja. Oke, Bang Ipul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir di sini, berani duduk di sini untuk menceritakan kisahnya Bang Ipul nih. Siap. Jadi nggak usah nunggu lama-lama Bang. Kita Bang Ipul bisa menceritakan aja semuanya ya. Siap. Dibuat enjoy, santai Bang. Ya, nggak usah terlalu buru-buru. Iya. Yang penting luapkan aja semua. Oke, silakan Bang Ipul. Perkenalkan, nama saya Saipul. Usia saat ini saya 37 tahun. Saya tinggal di Kalibata City, Jakarta Selatan. Saya mau menceritakan kisah hidup nyata saya dari awal belum nikah sampai dengan pernikahan. Oke. Jadi dulu kan awalnya saya itu ketua klub motor. Ya. Saya hidup di jalanan, saya bertemu dengan perempuan-perempuan lah. Karena yang namanya hidup di jalan itu kan identik dengan kalau nggak perempuan, minuman keras, bentrok keributan dengan klub motor lain. Nah, dulu itu saya sering ganti-ganti cewek bang. Waktu itu ketongkrongan pun kalau setiap malam minggu itu ada sampai 9 cewek secara bergantian waktunya yang saya bawa. 9 cewek berbeda ya? Berbeda. Oke. Sehingga kan teman-teman saya pun anggota-anggota saya yang di klub motor itu sampai geleng-geleng kepala lah. Sampai geleng-geleng kepala, sampai saya pun ke klub saya dicari ya. Dicari itu bukan sama klub motor lain, tapi sama perempuan yang pengen jalan sama saya bang. Walah. Pengen ikut pulang gitu ya. Saya ke tempat karaokean, saya ketemu dengan LC pengen ikut pulang gitu. Pas gitu kan waktu itu saya di klub motor, saya bawa cewek-cewek saya ke rumah lah, dikenalkan sama orang tua, sama ibu bapak. Ya, ibu bapak juga sempat geleng-geleng ya, karena kan yang saya bawa itu kan pakaiannya seksi-seksi. Karena kan kebanyakan juga yang jadian sama saya itu kan LC dulu waktu sebelum nikah. Oke. Nah setelah itu kan sehubungan saya itu cewek ganti-ganti, terus saya juga merasa kebingungan harus memilih calon pendamping, karena kan meskipun saya nggak baik, calon pendamping itu mesti yang lebih baik. Saya pun nggak pernah yang namanya hubungan itu lama gitu, paling nggak lama selesai ganti, nggak lama selesai ganti, sampai bahkan dalam waktu 1 hari itu bisa langsung jadian dengan beberapa cewek. Setelah itu saya merantau bang, saya merantau ke Ciledug. Saya ikut pengajian di sana, ikut pengajian, terus saya ingin hidup saya itu lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi. Terus ada yang menyarankan tuh Ustadz, guru didik ya,
kalau kamu hidup ingin lebih baik lagi katanya, coba deh kamu data semua cewek yang udah kamu sakitin kata gitu. Data nama-namanya, terus kamu minta maaf. Setelah itu saya data semuanya waktu itu 2014 lah. Sampai yang ke data itu 120-an lebih. 120 Iya, perempuan yang ke ya. data. Oke. Dulu kan saya disuruh minta maaf satu persatu, tapi kan tidak semua saya minta maaf karena kan udah ada yang berkeluarga, udah ada yang nggak ketemu lagi gitu. Dulu kan zamannya SMS dan BBM, belum ada WA. Saya BBM-an ke semua yang ada di yang masih ada kontaknya, saya telepon. Terus yang tidak ada kontaknya saya datengin ke rumahnya. Pas saya datengin ke rumahnya, yang ke satu itu ada mantan saya namanya apa namanya, mantan waktu SMA. Setelah itu dia itu mau persiapan nikah sama sahabat saya kan nggak tahu ya namanya, juga baru pulang kampung. Terus saya langsung mau silaturahmi lah tujuannya. Nah si cewek itu, mantan saya itu bilang ke cowoknya, ke calonnya, bahwa ada saya ke rumah. Malamnya saya langsung dicariin bang. Saya dicariin malam-malam, ditelepon pengen ketemuan si cowoknya. Saya bilang ada apa? Dia bilang dulu itu si A emang mantan lu, tapi sekarang itu udah mau jadi bini gua, lu jauhin lah, jangan deket-deket lagi. Oh ya nggak apa-apa, saya kan cuman silaturahmi saja. Karena kan banyak teman-teman saya itu yang sekarang tuh nikah kebanyakan sama mantan-mantan saya bang. Oke. Jadi ada yang saya kenalin, ada yang dia usaha sendiri gitu. Nah setelah itu saya pulang kampung itu, saya ada usaha kecil-kecilan di rumah itu. Saya jualan apa namanya, pop es, jualan baju-baju bola, jualan sosis goreng, jualan bakwan, jualan bakso goreng gitu. Nah waktu itu kan ibu saya tuh punya temennya itu ya mertua saya saat ini. Jadi ibu saya itu memperkenalkan saya kepada mertua saya. Waktu itu kan ada yang mau beli itu waktu pas setelah sholat asar, ada yang mau beli bakso goreng, saya dipanggil sama ibu saya, itu ada yang beli. Nah satu langsung keluar kan, langsung saya layanin yang beli. Pas kebetulan saya lagi pakai kopel, lagi pakai koko, namanya kan udah selesai sholat ya. Nah si mertua saya itu bilang, bu anaknya ganteng, soleh gitu, dikenalin aja sama anak saya. Nah tidak lama saya dikasih pin BBM-nya anaknya. Saya kenalan lewat BBM. Waktu itu posisi foto profil saya itu masih dengan pacar saya. Oke. Waktu kenalan itu. Dan setelah itu si cewek itu ya yang sekarang jadi istri saya itu, kita ketemu pertama. Terus dia bilang kepada ibunya kalau misalkan ketemu dengan saya itu tiba-tiba ada dagdikduk lah katanya gitu. Jadi kita itu kenalan cuma 2 minggu bang. Setelah itu kita ta'aruf, sebulan kita nikah. Ta'aruf ya jadi. Iya, nikah juga ya alhamdulillah, kita ada hajatan gitu, ada undangan, ada hiburan juga waktu nikah. Setelah pernikahan, sebulan setelah nikah, ibu saya itu jatuh di ruang tamu. Karena waktu itu kan habis Idul Adha, mungkin kebanyakan makan daging kali ya, darah tinggi, jatuh terus stroke sebelah kiri sampai dengan 9 tahun waktu itu. Nah terus beberapa tahun silam disusul dengan ayah saya juga jatuh. Itu jatuhnya di kamar mandi, sama stroke juga sebelah kiri. Jadi dua-duanya itu, ibu dan bapak saya itu stroke pakai kursi roda dua-duanya. Dan yang saya salutkan kepada istri saya itu, dia mau mendampingi saya dalam posisi saat itu. Oh, berarti Sampai dengan saat ini. berarti masih tinggal sama orang tua lah ya.
asalnya kita pisah bang, asalnya kita ngontrak. Karena setelah ibu sakit, bapak sakit, mau tidak mau karena saya anak terakhir lah ya, bungsu lah, dan saya menanggung semuanya karena nggak ada yang ngebantuin gitu ya, cuman saya aja. Jadi kita mengalah untuk karena kewajiban juga ajak istri saya untuk gabung bareng sama orang tua. Oke. Setelah itu karena kondisi yang sangat sulit, pekerjaan pun kan dulu saya memang serabutan. Saya pernah bekerja di rumah sakit, terus saya keluar karena kan tidak ada yang bisa handle di rumah ya, posisinya dua yang sakit itu. Jadi setiap pagi itu saya harus bangun pagi, masak air panas kan, ibu dulu mandi, terus bapak, terus dua-duanya ganti pampers, dua-duanya harus saya pakaikan baju, siapkan makan dan sarapan, terus keduanya mesti dijemur, itu dirawat lah sampai keduanya itu wafat. Jadi ayah kan wafat waktu tahun 2022 ya, ibu terakhir waktu 2024 kemarin Desember ya. Usia pernikahan saya itu dengan istri udah mau 10 tahun bang. Nah di yang 10 tahun itu kita belum punya anak. Belum punya anak, udah dites ke dokter kemana, kita dua-duanya sehat. Mungkin Allah berencana lain lah, karena kan kita itu dua-duanya diuji dulu untuk merawat orang tua. Kalau misalkan nanti kita punya anak, mungkin ya nanti gimana orang tua. Nah sekarang kan kedua orang tua nggak ada. Dan yang saya salutkan sama istri itu, selama mau 10 tahun pernikahan ini dia masih setia dalam kondisi saya sudah kehilangan semuanya, kehilangan rumah, kehilangan yayasan, pekerjaan, dan saya pun selama 10 tahun ini di belakang istri saya itu saya selingkuh bang. Selama 10 tahun sampai dengan saat ini. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini tanpa istri saya tuh tahu gitu. Dan yang hebatnya istri saya itu selama 10 tahun itu tidak pernah buka handphone saya. Padahal mungkin kalau misalkan cewek-cewek sekarang itu, jangankan yang udah menikah ya, yang masih pacaran aja masih lihat-lihat handphone pasangan. Mungkin kalau istri saya bukan istri saya yang saat ini, mungkin usia pernikahan kita nggak nyampe setahun udah selesai. Saya tanya kenapa nggak pernah buka handphone saya. Dia bilang supaya rumah tangga kita sampai menua, langgeng sampai menua. Karena dia tidak mau ada permasalahan apapun itu. Nah setelah itu istri saya bilang, kalau misalkan mau nikah lagi, kalau misalkan mau punya anak, silahkan nikah lagi. Tapi ceweknya itu kenalin dulu ke saya. Harus baik-baik, harus bisa menjaga menjaga saya dengan baik gitu. Kata saya bilang saya nggak mungkin nikah lagi karena kan istri saya itu banyak jasanya pada saya. Dan waktu itu saya juga bilang kepada istri saya, kamu itu layak untuk bahagia meskipun tanpa saya gitu. Karena saya ini bukan orang baik gitu. Saya enggak seperti penilaian kamu dan keluarga kamu yang selalu dianggap baik. Mungkin saya baik karena saya di posisi merawat kedua orang tua, kelihatannya baik, tapi di belakang kamu nggak tahu saya tuh kayak gimana gitu. Saya bang jujur saja, di belakang istri saya tuh banyak hal yang istri saya mungkin akan kaget setelah tahu ya. Saya pernah di belakang istri saya bermain perempuan, saya judi online juga pernah. Saya sampai pinjam sana sini utang, sampai yang nagih utang itu datang ke istri saya gitu nagih. Dan hebatnya istri saya itu jadi garda terdepan saya bang. Dia
menghadapi semuanya, menghadapi ada chat masuk dari selingkuhan saya masuk ke dia, dia hadapi, ada yang lagi dia yang hadapi sampai dengan saat ini. Dan saya itu selingkuh dengan beberapa perempuan dari selama 10 tahun, berarti 10 tahun saya mengkhianati pernikahan itu. Tapi istri saya itu luar biasanya, seolah-olah tidak ada apa-apa dengan kesetiaannya. Saya udah menghancurkan karir dia sebagai guru ya, karena harus ikut saya berhentikan dia jadi guru, sehingga dia tidak punya aktivitas, jadi berumah tangga. Terus saya selingkuh sana sini, tapi sebenarnya ada tujuannya bang. Jadi saya nggak cuma sebatas selingkuh ya, karena memang kalau bicara hati, istri saya tidak akan ada gantinya sampai kapanpun. Tapi ini masalahnya lain. Masalahnya lain itu karena sebelum-sebelumnya saya kan ada tekanan ekonomi dari saya merawat keluarga, orang tua yang sakit, saya perlu biaya, juga kehidupan sehari-hari saya pun saya yang nanggung sendiri bang. Jadi disitulah mulai saya ada kenalan perempuan. Jadi kenalan itu awalnya memang di medsos. Di medsos saya minta nomor handphonenya, terus kita ketemuan, dan si cewek-cewek yang hubungan dengan saya itu usianya di atas saya semua bang. Iya. Jadi mereka tahu kalau saya udah punya istri, karena saya itu selalu jujur lah untuk status saya punya istri gitu. Dan saya pun pernah sih bohong, itu maksudnya apa statusnya, saya pernah nikah. Tapi saya nggak bilang cerai, saya pernah nikah. Dan saya menjalani hubungan dengan beberapa perempuan yang usianya di atas saya. Saya diajak ketemuan, saya diajak ketemu nonton, makan, terus jalan shopping lah ya, shopping. Karena kan sebelumnya saya tanya dulu kita mau kemana gitu. Kalau misalkan emang hal positif, dan mungkin maaf dalam tanda kutip tadi saya pulangnya ada yang saya bawa untuk keluarga dan ada uang yang untuk saya bawa juga, saya pasti mau jalan. Tapi kalau misalkan tidak, saya nggak mau jalan, jadi buang-buang waktu lah buat apa gitu. Jadi memang kenal perempuan ini untuk mencari uang lah ya. Iya. Jadi asalnya gitu. Jadi udah beberapa perempuan itu bang yang hubungan dengan saya, sampai yang belum ketemu saya pun saya butuh uang nih, dia transfer bang, dengan nominal puluhan juta. Kok bisa? Saya juga nggak tahu. Jadi kadang-kadang banyak perempuan-perempuan yang bilang ke saya itu sebenarnya susah loh kalau dipinta nomor handphone di medsos katanya, apalagi ketemu juga belum. Tapi kok anehnya ke kamu saya bisa ngasih gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi waktu itu saya selingkuh dengan si A, usianya memang di atas saya. Saya tanya statusnya, katanya dia udah pisah dengan suaminya. Terus saya selalu bilang akan kebutuhan saya, dan dia membelanjakan apa kebutuhan saya. Bahkan saya sempat dikasih handphone, laptop, TV untuk ibu saya waktu itu, waktu ibu saya masih ada. Terus apa keperluan saya dia cukupi, saya ada hutang juga dia tutupin gitu. Dan setelah itu dia selalu ngebahas-bahas perbandingan dengan istri saya. Itu yang saya nggak mau. Maksudnya kan saya tuh udah bilang awalnya saya ada istri, jadi nggak usah nggak usah dibanding-bandingkan lah. Ada juga kalau istri saya tahu gimana gitu, kita nggak bisa hubungan lagi kan. Maksudnya kita ya main cantik aja gitu bang. Dan saya pun udah merasa udah nggak bisa menjalankan lagi, saya putuskan tuh yang satu.
Setelah saya putuskan, dia menjumlahkan total uang pengeluaran yang selama ini jalan dengan saya, Bang. Oh, oke. Ya, dia ingin kembali katanya. Uang sebesar 60 juta katanya gitu. Kata saya, ya gimana, saya juga udah rugi waktu gitu kan. Saya udah buang-buang waktu nemenin kamu, saya ada keluarga, saya ada istri. Kamu yang selalu minta diajak ditemenin jalan kemana gitu kan. Nonton shopping, anggap aja itu adalah hubungan kita gitu. Jadi semua semua keuangan yang kamu kasih, ya saya nggak bakal bisa balikin gitu. Itu sampai week juga gak sih kalau ketemu? Enggak, Bang. Enggak. Enggak. Oh, cuma nemenin doang. Cuma nemenin doang. Kalau misalkan sebatas pelukan ciuman itu ya. Tapi kalau untuk week enggak, Bang. Saya masih bisa menjaga gitu. Kecuali kalau saya cerita yang waktu saya belum nikah itu ya, dengan beberapa perempuan, yaitu saya week. Dan terus dengan yang kedua, saya ketemu di tempat kajian, Bang. Ada grup WA kajian itu. Saya itu asalnya membuka sedekah berjamaah. Tiba-tiba dia itu, saya mau ikut sedekah katanya gitu. Setelah itu dia kenal saya, sering ketemu. Tiba-tiba, kamu merasakan sesuatu nggak sih? Kenapa saya selalu ngasih sedekah gitu? Kenapa saya selalu ngasih ini itu? Saya nggak tahu. Saya pura-pura nggak tahu aja. Saya nggak tahu, perasaan saya biasa aja. Dia bilang kalau aku tuh ada perasaan lebih katanya, gitu. Tapi ya mesti gimana lagi. Jadi setiap kebutuhan dia cukupi, Bang, sampai jumlahnya pun dia totalkan juga sama. Cuman yang kedua ini terakhir kemarin saya diinfokan teman saya, karena udah lama kita nggak ada komunikasi ya. Tolong bilangin ke Apple apa yang sudah saya kasih dengan nominal sekian puluh juta, saya ikhlas, katanya gitu. Terus yang ketiga ini awalnya saya belum pernah ketemu sama sekali. Terus saya kenalan sama dia, mencukupi kebutuhan saya. Saya ngetes waktu itu bisa pinjemin uang nggak 20 juta. Itu belum ketemu, Bang. Belum tatap muka, belum kenal lama. Saya bilang untuk kerjasama, ada proyekan ini. Ya udah, minta waktu seminggu katanya. Nah setelah seminggu itu minta nomor rekening, Bang. Udah itu dia ngasih transfer 20 juta. Saya kan kaget ya. Kagetnya itu kita ketemu juga belum. Kita memang kalau untuk video call, kita teleponan gitu. Dia memang taunya saya single yang ketiga ini. So, saya bilang 20 juta dia transfer. Itu saya langsung pakai untuk nutupin semua hutang-hutang saya, Bang. Dan tidak lama kemudian saya minta lagi kebutuhan saya 3 juta, dia transfer lagi, Bang. 2 juta dia transfer lagi. Sampai dia menyiapkan perumahan lah buat saya gitu. Dan setelah itu kita ketemuan. Itu baru pertama kali ketemu. Kita nonton, kita makan, ya saling perhatian lah, selayaknya pacaran gitu. Karena dia pun kan sudah banyak pengorbanannya untuk saya, dan saya pun membalas dengan kebaikan saya ke dia gitu. Itu usianya bedanya itu 15 tahun dengan saya, Bang. Oh, 15 tahun ya. 15 tahun. Sekitar dia ada hampir 50 mungkin ya. Iya, mungkin 50-an. Tapi nggak kelihatan kayak 50-an lah. Soalnya ibu-ibu sosialita lah. Dia bilang apa yang saya kasih saya ikhlas. Terus dia bilang, asalnya kan dia minta nuntut untuk dinikahin.
dia minta nikah. Terus kata saya, ya ayo kalau mau nikah ayo gitu. Kalau mau nikah ayo. Dan setelah itu tiba-tiba entah kenapa lah gitu ya, saya kan selalu berbicara, saya ingat istri terus setiap saya ada hubungan dengan perempuan lain, setiap saya jalan sama perempuan lain. Saya juga selalu ingat kepada Sang Pencipta ya. Ya Allah, mau sampai kapan saya kayak gini terus? Di sisi lain kan saya udah ada istri. Apakah ini pekerjaan haram saya? Kata saya. Sampai gitu saya bilang. Tapi nggak tahu kenapa itu saya itu selalu dipertemukan dengan perempuan-perempuan yang lebih dewasa saat ini ya. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan yang seusia, yang di bawah saya gitu. Kalau saat ini sama cewek-cewek itu yang udah dewasa di atas saya, dan dia udah hidupnya lebih mapan di atas saya gitu. Sehingga saya pun ketika jalan ya nyaman-nyaman saja. Saya tidak perlu mengeluarkan uang. Dia sudah menjamin lah segala sesuatunya gitu. Semua gratis lah Ya semua gratis apapun itu lah. Tapi kan ada rasa nggak nyamannya juga sebenarnya. Kenapa? Jadi ya kalau misalkan jalan kan anak muda sama emak-emak ya. Disangkanya kan, wah ini gigolo nih. Ini gigolo kayaknya nih, kan lagi musim sekarang tuh. Banyak juga kan ABG sama emak-emak jalan atau kemana gitu, makan. Saya tuh udah nggak nyaman banget bagaimana cara untuk melepaskannya. Kalau saya melepaskannya pasti nuntut balik dengan apa yang udah dia kasih gitu. Setelah itu lalu tiba-tiba sekali ketika saya berdoa ingin menyelesaikan semuanya, tiba-tiba ngechat, nge-WA, sepertinya hubungan kita tidak bisa lanjut. Saya mau fokus dengan bisnis saya, katanya, mau fokus dengan pekerjaan saya. Ini ngasih uang dulu bang, mutusin itu. Ini untuk kebutuhan, ini untuk kebutuhan kamu. Saya mau selesai, kita sahabatan saja. Dalam hati saya sih, ya, alhamdulillah mungkin ini jalannya. Ya. Dan saya juga tidak perlu mengganti apa yang udah dia kasih. Dan terus saya bilang, kenapa? Emang sudah yakin? Bukannya pengen nikah dengan saya? Kata. Masih butuh waktu, masih banyak pertimbangan, dan saya pun ingin fokus ke hal yang lain, katanya. Terus seperti itu bang, setiap hubungan dengan cewek-cewek dewasa itu, jadi ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya kehidupan kita dijamin, enggak enaknya ya gimana ya. Kalau sama emak-emak kan beda dengan sama ABG ya, kita ABG ada nafsunya gitu bang. Kalau sama emak-emak ya kayak kita kayak ke ibu sendiri, kayak ke kakak sendiri gitu. Jadi semua yang saya lakukan itu ya agak kepaksa gitu. Mau pegang tangannya, kayak mau cium apanya kayak. Jadi semua kayak yang kepaksa. Dan kembali lagi ke istri saya yang sudah setia sampai dengan saat ini 10 tahun menikah. 10 tahun kita belum punya anak. Sampai dengan saat ini 10 tahun dia dihianati, dia masih bertahan. Banyak WA yang masuk ke handphonenya, ke keluarganya, dari yang nagih, dari yang cewek-cewek itulah yang menanyakan saya. Tapi dia mampu menghadapinya, dia menutupinya, menutupi semua aib-aib saya, semua kelakuan yang tidak baik. Di mata keluarganya saya selalu dibaik-baikan sama dia. Bahkan istri saya itu tidak pernah menuntut untuk perceraian. Dan keluarganya pun tidak, biasanya kan kalau misalkan keluarga itu ngasih masukan kepada anaknya atau kepada adiknya, kepada keluarganya, udahlah tinggalin aja, ngapain sih, hubungan udah 10 tahun, rumah tangga nggak punya apa-apa, bahkan cincin pernikahan pun udah dijual ya, pokoknya semuanya udah habis lah. Kelakuannya seperti itu, udah ngapain lagi yang bisa dipertahankan.
Harusnya istri saya itu berpikir dengan cewek-cewek zaman sekarang itu, ya udahlah selesai, toh masih banyak laki-laki yang lebih baik, yang lebih ganteng, yang lebih bermateri, yang bisa membahagiakannya. Tapi yang saya salutkan itu tidak terjadi, Bang. Tidak terjadi sama sekali. Saya selalu bilang kepada istri saya, mungkin kamu kalau enggak lagi dengan saya, kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Kamu bisa bahagia karena saya selalu mendoakan hidup kamu itu bahagia meskipun tanpa saya. Kalau kamu terus-terusan dengan saya, kamu akan kayak gini terus, nggak bakal dapat kebahagiaan. Dia bilang, saya akan terus menemani sampai tua karena aku ingin menua bersamamu, katanya, apapun yang terjadi. Tapi kan selama 10 tahun dia menjaga hati, menjaga cinta, kesetiaan. Tapi kan yang saya balas itu selama 10 tahun juga pengkhianatan, Bang. Jadi penyesalan sampai dengan saat ini ada. Tapi yang saya anehkan itu, saya belum bisa berubah. Kalau untuk setia sama istri, saya setia. Karena saya pun tidak mau saya menikah lagi, saya punya istri kedua atau istri ketiga. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas saya jalan sama perempuan lain itu hanya sebatas bisnis lah, ataupun ada penghasilan tambahan untuk saya gitu. Materi ya. Saya nggak lihat, wah ini body nih, wah ini cantik nih. Saya nggak lihat itu sekarang. Karena saya juga selain selingkuh dengan si katakanlah tante-tante lah ya, tante-tante ini, saya juga selingkuh juga, Bang, dengan perempuan yang usianya di bawah saya, yang usianya seusia dengan saya, bahkan yang baru keluar sekolah gitu ya. Bahkan saya juga sering menemui mantan saya lagi gitu ya. Dan itu saya lakukan, terjadi. Kadang-kadang saya dikasih uang dari tante A, saya pakai jalan, karena kan tadi saya katakan perbedaannya wanita usia di bawah saya itu pasti saya yang mengeluarkan duit, Bang. Beda dengan wanita yang di atas saya. Ya udah, saya pakai jalan dengan wanita ini, Karena gitu. ada nafsu ya. Iya, karena ada nafsu dan ada penasaran gitu. Kadang-kadang saya ketika berjalan dengan perempuan yang lebih muda itu, misalkan saya nonton gitu, tapi sebelumnya saya tuh mesti menuhin dulu kewajiban saya kepada istri. Misalkan gini, pengeluaran saya nonton dengan wanita ini pasti sekian nih, masa iya sih saya nggak ngasih ke istri saya? Jadi saya harus sebelumnya ngasih dulu baru saya bisa jalan, karena ada perasaan gak enak. Jadi perjalanan kisah hidup saya sampai dengan saat ini kayak semacam saya jadi ketua klub motor, saya miras, saya ngerokok, saya judi. Itu bisa hilang, bisa dihilangkan. Tapi satu yang belum bisa saya hilang di dalam kehidupan saya yaitu perempuan, Bang. Sampai dengan saat ini, jadi setiap saya melihat perempuan tuh penasaran. Tapi ketika udah nyoba, ketika udah ketemu, udah biasa aja gitu. Jadi saya udah nggak mau ngeladenin gitu. Iya. Nanti udah ngerasain ya. Iya gitu. Tapi gimana saya kembali balik lagi ke perjuangan istri. Saya kalau melihat kata-kata istri itu, lihat statusnya, saya tuh nggak pernah sampai dengan saat ini posting kita berdua, posting dengan kata-kata bucin-bucin enggak. Tapi pas lihat status-status WA istri saya, profilnya itu selalu berdua dengan saya, selalu memosting kebersamaan kita dengan kata-kata yang menyentuh banget. Saya akan menua bersamamu, gini. Di situ saya, ya Allah, saya sampai meneteskan air mata, Bang. Saya sedih gitu. Dengan kesetiaannya selama ini, saya balas dengan pengkhianatan. Ini saya hanya buka di podcast ini gitu, Bang. Baru saya buka di podcast ini, istri saya pun belum tahu.
tentang pengkhianatan ini, dia hanya tahu sebagian saja. Yang ada wanita chat ke dia nanyain saya, dan itu saya mengaku hanya dia menagih hutang, karena taunya dia adalah istri saya, jadi saya nggak ada komunikasi, nagihnya ke istri saya. Dan untuk yang lain-lainnya dia nggak tahu. Mungkin kalaupun tahu ataupun nonton di podcast ini, mungkin dia akan terluka, akan sedih. Tapi ini adalah ungkapan apa ya, supaya saya bisa ngemplong lah kata Sundanya. Saya ingin mengungkapkan ini mungkin lewat channel YouTube ini. Saya ingin meminta maaf kepada istri saya bahwa kedepannya saya ingin hidup lebih baik lagi, ingin bersama dia terus, ingin membahagiakannya. Dan saya pun selalu meminta kepada Allah, berdoa ya, jika masih ada kesempatan saya untuk bisa membahagiakan istri saya, tolong ya Allah berikan kesempatan. Karena selama 10 tahun ini istri saya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan dengan saya, selalu menderita. Bayangkan selama 10 tahun tinggal dengan orang tua saya yang sedang sakit. Yang namanya kita tinggal dengan mertua pasti ada cekcoknya, tapi dia menahan, dia mampu menutupi semua sakit hatinya. Perkataan mertua dia tutupin seolah tidak ada apa-apa. Dari hinaan-hinaan keluarganya memandang sebelah mata, kenapa mendapatkan suami saya, dia menahan seolah tidak ada apa-apa. Bahkan yang mungkin saya yang dianggap baik di mata dia, di mata keluarganya, setelah tahu kayak gini dia masih bertahan, masih bisa menutupinya. Dan yang saya salutkan itu, kok bisa gitu hubungan suami istri 10 tahun tidak mau membuka handphone pasangannya. Itu yang saya salutkan. Kalau istrinya lihat podcast ini gimana, Bang? Mungkin kalau saya lihat podcast ini, saya tidak keberatan. Justru saya ingin istri saya tahu, karena kalau misalkan saya berbicara langsung kepada istri, saya juga nggak kuat melihat kekecewaannya, melihat sakit hatinya, melihat kesedihannya, karena saya pun pasti akan nangis juga. Tapi mungkin setelah lihat podcast ini, saya berbicara dengan sejujurnya, terus apapun keputusannya nanti saya akan terima. Dan saya setelah berbicara di podcast ini, mulai detik ini sampai ke depannya, saya tidak akan mengulangi hal apapun yang namanya pengkhianatan. Saya tidak akan berkomunikasi dengan perempuan lain. Bahkan saya pun akan membuka medsos yang bersama dia. Mau dipublish lah ya. Mau dipublish, karena kan dulu kita sebelum ada kejadian-kejadian itu, kita sempat terkenalnya itu pasutri mamen, Bang. Apa tuh? Pasutri mamen itu pasangan suami istri mantap men. Oh, oke. Jadi kita itu kan kemana-mana selalu couple. Jadi di media sosial itu selalu yang dia expose, yang saya expose itu kebersamaan kita. Makan di mana, liburan di mana, pakai baju couple. Jadi sehingga teman-teman tuh bilang, wah ini nih pasutri mamen. Ternyata kan kenyataannya seperti ini, Bang. Ya, dari semua perjalanan yang Bang Ipul udah jalani gitu ya sampai hari ini, detik ini, dan Bang Ipul bertekad setelah keluar dari sini ingin menyudahi semua gitu ya. Saya ingin menyudahi semua. Bahkan setelah pulang dari sini, saya akan menjemput istri saya ke kampung, Bang. Subhanallah. Saya kan sekarang tinggal di Jakarta, sendirian lah. Jadi saya ingin menjemput istri saya di kampung. Saya ingin membawa dia apapun nanti keputusannya. Saya ingin tinggal bersamanya bareng-bareng. Apapun nanti pekerjaan saya yang halal di Jakarta, yang asalnya istri saya tidak pernah tahu gaji saya selama ini. Saya kerja di rumah sakit, saya kerja di bank, saya kerja di sales mobil.
istri saya itu meskipun saya menerima uang 10 juta sebulan ya atau 5 juta sebulan, istri saya itu cuma dapat sisanya aja bang, 500.000. 500.000. Dan saya tuh nggak pernah memperlihatkan slip gaji selama ini, nggak pernah terbuka lah. Jadi saya itu selingkuhnya bukan selingkuh ke perempuan aja, tapi dalam semua hal saya itu bohong kepada istri saya. Ya, tanpa abang kenalkan kepada saya, hanya mendengar dari cerita abang aja, saya sudah mengetahui nih istri abang tuh orangnya seperti apa gitu ya. Dan Bang Ipul beruntung banget, benar. Ya, ini dibilang lah, ini yang orang sebut namanya bidadari surga, Bang. Iya. Bang Ipul dapat sosok bidadari surga gitu ya, di mana dia dengan di zaman era digital sekarang ya, semua serba internet, dia nggak pernah mau tahu tuh ya, dia nggak pernah peduli tuh mau cari-cari kesalahan abang, kekurangan abang sana, dia nggak mau tahu. Yang dia fokuskan, dia niatkan adalah ibadahnya di dalam pernikahan. Iya betul. Itu aja yang dia pikirin. Dia mau ibadah ini, pernikahan ini satu kali seumur hidup, sampai tua, sampai meninggal nanti gitu kan ya bang. Karena saya berarti agamanya bagus tuh bang. Dia itu nggak pernah membuka slip gaji saya, nggak pernah membuka m-banking, bahkan dia pegang ATM pun nggak bisa. Masukin uang ke ATM nggak bisa. Ya, ini bukan perempuan bodoh ya bang, tapi ini adalah perempuan yang memegang teguh agamanya. Dia terima. Iya. Spek bidadari banget lah. Ya Lili. Apapun yang suami kasih dia terima, dan dia nggak menuntut. Iya betul. Gitu kan, dia nggak menuntut ABCD. Dia nggak mau nih suaminya sampai pusing atau kepikiran atau mendapatkan tekanan gitu. Padahal gitu ya, ya itu hak dia loh. Iya, hak betul. dia untuk meminta sesuatu kepada suaminya gitu. Cuma dia nggak mau nih. Mungkin suami saya lagi pusing. Saya juga nggak tahu, mungkin suami saya udah makan atau belum. Sejauh itu yang dia cuma berdoa gitu di rumah, dan abang masih selamat sampai sini ya, bisa duduk di sini, abang masih sehat walafiat, itu karena doa istri itu bang. Betul. Karena banyak sekali teman-teman saya yang bilang kalau kelebihan kamu itu ada di istri. Semua doa istri yang terbaik itu bisa kamu sampai masih sehat, masih sampai dengan saat ini. Dan ada yang bilang kamu itu mendapatkan dia, alhamdulillah. Tapi kalau dia mendapatkan kamu itu musibah. Iya sih. Iya betul. Ya bang, jadi ini adalah keputusan yang tepat buat Bang Ipul ya, memantapkan hati di detik ini untuk menyudahi semua bang. Iya. Ya, yang perlu Bang Ipul ingat adalah kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Nah itu dia betul. Kita nggak tahu istri abang panjang umur atau enggak. Iya betul bang. Betul nggak? Dan di saat abang sudah punya pikiran mendapatkan hidayah seperti ini, ya kan? Segerakan bang. Jangan sampai ya, mudah-mudahan ya bang, yang namanya musibah kita nggak tahu, ya kan? Allah semua yang punya rencana gitu kan. Bang Ipul dibiarkan sampai sejauh ini, mungkin Allah punya rencana lain. Tapi ya semoga nggak ada apa-apa ya bang. Mumpung istri masih ada umur, Bang Ipul juga masih ada umur, ya udah segerakanlah bang, hijrah gitu. Karena kan saya itu kan saat ini yang tersisa dalam perjalanan hidup saya, ujian dan teguran saya, bukan ujian. Saya menganggap bahwa saya ini mendapatkan teguran setelah ibu saya meninggal Desember kemarin. Setelah 2 minggu kemudian saya benar-benar habis, bukan dihabiskan ya, emang titipan Allah ambil semua, kayak rumah, yayasan, terus saldo pun dinolkan, pekerjaan pun hilang. Saya udah benar-benar gak punya apa-apa, dan yang tersisa hanya istri saya. Bagus lah abang keburu sadar. Iya, emang saya sadar. Nah, dari ketiga tante-tante ini ya, itu satu pun nggak ada yang abang wik-wik.
nggak ada. Sebenarnya bukan 3 sih, tapi yang saya ceritakan detailnya itu 3. Iya, maksud saya dari sekian banyak tante nih, Iya, tidak bang, sama sekali nggak. tidak. Karena saya itu apa namanya punya spekulasi dan punya alasan tertentu. Dan mereka Kata saya kalau misalkan emang itu kan tante-tantenya tidak sembarang tante-tante yang mungkin anak muda sama tante-tante sekarang kenal ya, yang hobinya seks atau seksi-seksi enggak. Karena semuanya itu kan mereka itu beranjak dari hal positif. Kita ketemu dari pengajian, kita ketemu dari apa namanya bisnis gitu, dari pekerjaan. Jadi mereka pun mungkin bolehlah kita berhubungan, tetapi kita nikah dulu, bahasanya seperti itu. Oke, jadi mereka memang sudah mempunyai pendidikan yang baik lah gitu ya, nggak semata-mata karena nafsu. Ya, tapi saya ketika mereka pengen nikah dulu sama saya awalnya ya ayo kan aja, ya ayo. Tapi alhamdulillah setelah itu lepas dengan sendirinya. Ya. Nah kalau yang sama seumuran atau yang di bawah umuran gitu, misalnya tadi abang dapat uang dari tante tuh, terus kan abang jalan tuh sama pacarnya tuh, itu lakukan? Itu pernah saya, karena kan kalau misalkan kita dengan di bawah umur pasti kan saya penasaran, saya nafsu. Jadi kan sisa-sisa saya waktu jadi klub motor, sisa-sisa saya single playboy itu masih ada lah. Sampai dengan saat ini saya masih penasaran dengan perempuan ini cantik, ini bodinya seperti ini gitu. Tapi kita lakukan juga atas dasar suka sama suka. Iya. Gede kali punya abang ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Ya jadi kan banyak perempuan yang tergila-gila gitu sama abang. Ya ada kelebihan sih bang, ada kelebihan ada kekurangan. Cuma ya saya jadi ini juga sih penasaran kok seberuntung itu gitu abang. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibanding saya punya temen juga nih, host paling tampan se-Bekasi ya. Dia tuh tampan loh bang. Cuma nggak kayak abang gini. Ya saya itu ke cewek itu bang gini, baik yang belum menikah ya, yang belum nikah, yang masih pacaran, janda, yang sudah nikah sekalipun, ketika saya pengen jadi itu pasti jadi bang. Pasti jadi ya. Mereka bisa melepaskan pasangannya. Ya ada ilmu apa sih itu bang? Nggak tahu sih. Dan mereka pun bilang, kok saya baru pertama ketemu udah langsung suka. Kok tiba-tiba saya bisa ngasih nomor handphone saya, nomor WA saya ke kamu, sedangkan ke yang lain tidak. Abang kalau pakai celana straight gitu nggak sih? Pakai ya. Iya straight, maksudnya berarti bagian itu lebih menonjol kali ya? Iya bisa ditertib. Ya. Ya begitu lah. Kadang-kadang pandangan wanita pun pertama kali lihat saya ya selain ke wajah langsung ke situ. Langsung aneh saya gitu. Ya gitu lah. Iya. Pantes saya nggak laku bang. Karena pas ngeliat punya saya kok nggak kelihatan. Iya. Saya juga heran gitu ya. Kok setelah ngeliat wajah saya itu tatapan pertama tuh pasti ke muka, ke wajah. Kedua ya ke situ. Ke situ ya. Wah, rudal. Wah Ya. gede nih. Oke bang, ya semoga niat abang nih dan abang juga mantap gitu ya buat Bismillah lah. buat hijrah gitu untuk menyudahi semua, mengakui semua dosa-dosanya, karena ibadah yang paling dibenci sama setan itu bang adalah pernikahan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu isinya ibadah semua. Ya. Ya dari semua segala cobaan, rintangan, susahnya ekonomi, belum lagi masalah ABCD, banyak lah. Dan itu semua adalah ibadah gitu. Makanya setan paling benci sama pernikahan. Ya, nah kalau sampai abang masih ada pikiran buat main perempuan sana sini, itu ya udah termasuk, udah saya pastikan memang itu bisikan setan. Iya. Gitu bang. Ya bukan ke abang aja, buat ke yang lain juga, termasuk diri saya juga gitu ya bang ya. Semoga
dikasih permudahan lah Bang. Amin. Ya, semoga langgeng sama istrinya, disegerakan punya anak gitu. Amin. Yang penting abangnya istiqomah. Amin insyaallah. Ya Bang. Mulai sekarang ya kalau misalnya kemarin malas gitu buat ngambil air wudhu, ya sekarang dipaksakan lah gitu. Tapi jujur ya Bang, saya itu kalau untuk sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Amin. Sampai-sampai gini, maaf ya, saya mau week dengan perempuan, saya itu waktu sholat dulu saya. Tunggu ya, saya mau sholat dulu. Iya. Saya bilang gitu, tunggu ya, saya mau sholat dulu. Sampai si ceweknya itu pun kaget dan ketawa. Terus saya bilang, kenapa sih kamu pertama kali ketemu dengan saya udah mau gitu, udah mau diajakin. Saya tuh kagum sama kamu katanya, sebejat apapun kamu, tapi kamu waktunya sholat. Iya. Oke. Gitu. Ya, waktunya maksiat ya ibadah gitu ya. Itu sih bagus. Jadi ya, Bang. balance Bang lah. Ya, jadi memang ternyata nggak menjamin juga. Tapi ya yang namanya iya dong. Orang rajin sholat tapi nggak menjamin ya kan. Ya nggak kaget sih Bang. Nggak kaget karena Ya kan bilang teman-teman saya tuh kalau teman-teman saya yang tahu gitu ya, kamu mah sholat itu hanya kewajiban saja. Ya betul. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ibadah itu Islam itu halus ya Bang. Jadi kalau dibilang orang sholat ya cuma sholat aja, tapi dia nggak tahu nih misalnya, karena dari ngambil air wudhu aja tuh banyak maknanya gitu kalau kita mau kaji gitu kan. Jadi kalau saya taunya ada 2 Bang, misalnya gini, orang itu baca Al-Quran tapi belum tentu dia bisa mengaji diri. Gitu loh Bang. Dia tahu nih ayat-ayat Al-Quran, bahkan sampai cengkok-cengkoknya juga dia tahu gitu kan, fasih lah dalam membaca Al-Quran, tapi belum tentu dia bisa mengaji diri gitu loh. Paham ya Bang ya maksud saya? Paham. Gitu. Enggak udah. Ganggu aja nih host yang satu nih. Ya gitu ya Bang. Iya Bang. Ya mungkin sebelum podcastnya kita tutup, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak Bang? Ada. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada istri saya yang sudah 10 tahun menemani saya sampai dengan saat ini. Kita dalam posisi masih terpuruk. Kita dalam posisi belum punya anak dan belum punya apapun lah. Kamu masih setia menemani. Kamu sudah tahu kalau aku selama 10 tahun ini mengkhianati kamu, tapi kamu masih bisa menutup aibku, masih memaafkan. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa lebih menjaga kamu, bisa menjaga cinta kita dan bisa membahagiakan kamu. Dan untuk semua orang, baik perempuan yang sudah pernah jalan sama saya, teman-teman dan lainnya yang sudah saya banyak kecewakan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pintu maaf saya ini diterima sehingga kita islah, tidak ada lagi dendam, dan saya pun dengan istri ingin hidup bahagia, ingin membahagiakannya tanpa harus mengkhianati. Amin. Jantan Bang. Oke, mau mengakui semua ya. Makasih nih Bang Ipul ya. Sama-sama. Semoga dikasih kemudahan. Amin. Perjalanannya. Hah? Iya. Udah ganteng gede lagi katanya. Ya kalau punya kelebihan kan itu seperti yang baik, di situ Pak. Apa yang Genderuwo itu
mainannya Bang Ale itu. Cuma kecil juga sih punya dia. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Ipul. Semoga ada hikmah ya yang bisa diambil dari kisahnya Bang Ipul buat teman-teman yang punya cerita unik dan menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Teman-teman bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp 0858 47683. Dan teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ipul, semangat ya Bang. Siap. Sukses Bang. Sampai jumpa. Ya.